Udah gede Ji, buktiin sekarang. Sejarah itu harus masuk akal. Kalau nggak masuk akal nggak sejarah. Busuknya mulut itu luar biasa. Saking agung ya, saking tingginya banyak yang pengen ngejatuhin. Nggak jatuh-jatuh. Nggak jatuh-jatuh. Dia udah hidup tanpa ada sosial media, followernya 2 miliar sekarang. Dan itu abadi sepanjang masa. Masya Allah. Karena Allah tinggikan. Datanglah Halimah. Satu-satunya bayi yang belum diambil ini bernama Muhammad. Lalu kemudian Halimah bilang, gak apa-apa, yang penting bisa merawat. Maka diambillah Muhammad orang ini oleh Halimah. Antum tahu apa yang terjadi? Dan ketika ditaruh di kampung Bani Sa'diyah, maka sekampung itu menjadi rahmat. Sampai-sampai semua orang sayang. Ibu-ibu yang lain, gua aja deh. Halimah gak mau lepas sang Muhammad orang ini. Saya teringat syair Ebit ya. Dan Ebit pernah nyanyi begini. Meskipun dia lebih hina dari siapapun, tetapi ternyata dia lebih gagah perkasa dari siapapun. Itu apa nggak menggambarkan kehebatan pribadi beliau gitu? Masya Allah teman-teman ya, kita diajak ngomong kedap, nggak taunya diculik untuk jadi calon pemimpin. Wah, bisa kita deg-degan juga ya. Masya Allah. Sengaja gue nggak bilang, sengaja ngobrol dong, main dong. Kita langsung katakan di mari. Aduh, pada nonton di YouTube Babe ya, pada nonton ya. Waduh, itu jebakan teman-teman. Nggak nyiapin apa-apa kita ya. Tapi sekarang gantian nih, biasanya mau tanya, ini pertanyaan terakhir ya, punya juga mungkin mudah-mudahan Ari Untung, wih, calon pemimpin masa depan disentral oleh semua orang. Silakan, saudaraku. Jadi gini Be, ini kan menjelang Maulid Nabi. Siap. Saya pernah lihat kajian Babe menceritakan mengenai kelahiran Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Bisa cerita lagi nggak Be? Jadi ibaratnya gini, ini feel dari kelahiran Rasulullah adalah orang yang paling agung di saya kenal gitu. Walaupun nggak pernah ketemu, tapi mengingat beliau aja kadang kita sampai Kangen. iya bener Be. Bisa nggak kita belum ketemu orang tapi kangen? Ya, itu dia Be. Cuma nama Rasulullah. Masya Allah. Saya lihat kajian Babe itu aja ikut, Masya Allah ibaratnya kok bisa kita bisa punya perasaan kayak gitu punya perasaan belum pernah ketemu tapi mendengar kisahnya aja kita sampai ke hati gitu. Mungkin bisa diurutin sedikit baik kira-kira kisah mengenai Rasulullah ini, ada proses kelahirannya, kenapa kita sampai mengingat beliau terus gitu, untuk mungkin beberapa teman-teman yang belum sempat memenangkan versi Babe. Iya, jadi pernah nggak Bang Ari Untung itu kangen sama seorang tapi belum pernah lihat mukanya? Kangen sama seseorang tapi belum pernah kita jabat tangannya. Apa bisa rasa itu direkayasa? Nggak bisa, Ji. Nggak bisa, Ji. Itulah, jadi untuk kita tahuin, saya akan mengajak teman-teman supaya dapat gambaran salah satu film kolosal. Biar ada gambarannya, karena kita mesti visual dulu kan. Visual. Salah satu film kolosal daripada Robin Hood misalnya. Ya. Di situ digambarkan dengan jelas tentang para petinggi, para yang punya jabatan kalau berangkat keluar kota dengan serangkaian kereta kuda yang di belakangnya ada gerbong-gerbong ya. Salah satu gerbong itu kan gerbong yang kelihatan yang ada jarum-jarumnya begini, isinya wanita. Di gerbong depan ada sayuran, ada makanan. Tahukah apa itu? Wanita barang dagangan. Main judi kalah, store-nya perempuan. Atau makanan, atau ketika makanannya habis perempuannya satu dijual, dia bawa makanan. Dan itu fakta dan nyata ya, di tahun 500-an begitulah keadaan. Yang punya darah raja, terah itu yang mimpin, yang enggak punya. Gitulah. Sehingga kalau raja itu harus punya anak sebanyak-banyak, punya selir sebanyak-banyaknya. Sebagaimana Raja Heraklius punya 900, punya 590 atau 500-an, 700-an, semua raja-raja di zaman itu. Ratusan agar punya terah gitu loh. Nah, bayangkan situasi pada waktu itu. Yang miskin gak punya harapan. Kalau dia gak ada darah raja, udah dah nasib gue. Yang raja, ini bakal gue tindas segala macam.
perempuan nggak ada harganya tiba-tiba. Lalu muncul seseorang yang apa ya? Malaikat itu nggak bisa action loh ya, kecuali atas izin Allah ya. Dan atas restu daripada para nabi. Jadi ketika kehadirannya seperti itu, antum bayangin gitu. Yang paling bergembira itulah para malaikat. Semesta ya, alam semesta yang tahu gitu ya. Karena dia bisa berbicara dengan bahasanya. Sampai-sampai pohon itu pada rebah ketika kelahirannya. Atas izin Allah ya. Bahkan ada sedikit gempa karena apakah sanggup bumi menerima kehadirannya gitu. Apakah ada gitu loh orang yang begitu dicintai oleh sebuah makhluk seperti beliau gitu loh. Pada waktu itu yang saya pelajari kitab yang saya kalau mau tidur baca itu lagi, baca itu lagi, baca itu lagi sampai apa ya? Kok itu lagi yang dibaca kata orang rumah ya? Ya karena ini buku yang terbaik yang saya baca. Itu menggambarkan dengan detail sekali ya. Pada waktu itu di tahun 571, kalau Indonesia tepatnya tanggal 23 bulan April tahun 571, bertempat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 53 sebelum Hijriah. Kebanyakan kita bilangnya tahun gajah, padahal tahun 53 sebelum Hijriah. Itu memang ada gempa yang tidak meruntuhkan. Subhanallah, yang runtuh itu hanyalah simbol-simbol yang dijadikan sesembahan. Api Majusi pun pada waktu itu padam gitu loh. Api Majusi pun padam. Patung-patung yang selama ini dijadikan andalan pun runtuh dan hanya patung yang runtuh. Tidak satu pun rumah. Kecuali pada waktu itu ada cahaya yang begitu besarnya tiba di rumah yang mulia Siti Aminah. Yang seumur hidupnya tak pernah nyembah berhala. Begitu juga Abdullah yang sudah wafat lebih dulu ya. Sebelum kelahirannya. Bayangkan kelahiran itu yang membuat semesta ya subhanallah bergembira gitu ya. Dan malaikat rahmat pun menyambut dengan sukacita gitu loh. Hari yang terbaik. Tidak ada hari yang terbaik ya akhi. Kecuali 12 Rabiul Awal. Hari ini bahkan lebih baik daripada semesta ketika Allah menciptakan. Bahkan ini menjadi alasan bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk menciptakan alam buminya. Allah berfirman dalam hadis qudsi. Laulaka ma khalaqtul aflaki. Kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau ya Nabi, tidak aku ciptakan langit bumi serta seisinya. Jadi Allah itu menghargai, bukan diatur, tapi memang beliau adabani Rabbi karena memang fahsin ta'dibi terbaik pendidikannya. Bayangkan ketika beliau masih remaja aja, yang dia pikirin gimana orang supaya makmur ya. Maka dia memiliki unta yang begitu banyak, tapi beliau tuh sekali sedekah tuh ya diceritakan dalam Qasasul Anbiya gitu ya, bahwa siapapun orang boleh ambil ternaknya Muhammad muda. Coba bayangkan. Siapapun orang boleh ambil ternaknya sang Muhammad muda ini. Pada waktu itu Bang Ri, untuk kita ketahui nih, untuk masyarakat ketahui, itu beliau memiliki, saya bilang pembantu ya, karena beliau tidak pernah menganggap budak ya. Itu 23 orang. Di usia yang ke-25 tahun. Kaya banget gitu loh. Kayaknya tuh luar biasa. Jadi jangan dibilang beliau miskin, menikah dengan janda kaya, kemudian jadi nebeng, jadi karyawan apa. Ya enggak begitulah gitu loh. Mari dudukkan sejarah dengan benar. Beliau tuh kaya raya minta ampun. Pembantunya 23 orang untuk mengurus hewan-hewan ternaknya. Ratusan. Bahkan ketika yang mulia Sayyidatina Khadijah ingin menikahinya dan beliau menerimanya dan kemudian melamarnya. Itu dipilihkan tuh 70 ekor unta betina khusus untuk beliau. Dan kemudian ketika ibu susunya datang, Halimatus Sa'diyah, sang ibu susu yang merupakan dicintai banget sama Nabi. Kenapa? Karena keluarganya miskin. Pada waktu dia masih kecil dia miskin. Ya pada waktu baru lahir. Antum tahu tuh. Tidak ada orang yang mau ambil Muhammad Orok ini. Karena ayahnya udah gak ada. Jadi ntar bayaran gue gimana dong? Kata orang yang suka dari Bani Sa'diyah yang ambil untuk disusui. Santren kecil lah kalau kita bilang. Tahu kan pada waktu itu. Ternyata karena Ibu Halimah ini keledainya jelek.
gerobaknya lusuh, jalannya nggak bisa cepet Ji. Sehingga yang kaya-kaya tuh anaknya Abu Jahal, anaknya Abu Lahab, anaknya Abu Sufyan, anaknya siapa, udah diambil semua sama orang-orang itu. Lalu dalam perjalanan pulang, Pruis itu apa ya? Sisipan. Gua belum dapat, mungkin kalau bahasa kita belum dapat bayi lo, miskin lo nggak dapat lo. Biar deh, siapa tahu masih ada bayi yang belum diambil. Datanglah Halimah. Satu-satunya bayi yang belum diambil ini bernama Muhammad. Lalu kemudian Halimah bilang, gak apa-apa, yang penting bisa merawat. Bukan soal harta, bukan soal apa, yang penting bisa merawat. Maka diambillah Muhammad orang ini oleh Halimah. Antum tahu apa yang terjadi? Atas izin Allah Subhanahu wa taala, itu begitu dinaikkan ke keledai, rahmatan lil alamin itu mulai muncul. Maka keledainya pun berjalan dengan tegap atas berkat izin Allah dan rahmatnya Nabi Muhammad, dan kemudian menyusul kembali rombongan itu. Lah, keledai kamu mana? Ini. Keledai kamu mana? Yang ini. Kok jadi begini? Ternyata keledainya pun dan untanya dan kudanya pun jadi segar, banyak susu, dan ketika ditaruh di kampung Bani Sa'diyah yang namanya dikenal dengan Halimatus Sa'diyah, maka sekampung itu menjadi rahmat. Sampai-sampai semua orang sayang, sampai-sampai ibu-ibu yang lain, gua aja deh yang itu, gua aja deh. Halimah enggak bakal lepas. 24 jam Halimah enggak mau lepas sang Muhammad orok ini. Enggak mau lepas, Halimah enggak mau lepas. Antum tahu kemudian apa yang terjadi? Sekampung itu loh menjadi kampung yang berkah. Susu-susunya itu di unta-untanya, di keledai-keledainya, di kambing-kambingnya, ya di unta-untanya. Susunya itu sampai nggak ada lagi orang yang kelaparan di situ. Bayangkan kelahiran beliau itu betul-betul membawa rahmat. Jangankan orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha pada waktu itu ya, kita sebut Majusi dan sebagainya, mendapat rahmat. Hewan pun mendapat rahmat. Salah kalau selama ini kita berkata siapa nabi yang bisa bicara dengan bahasa hewan? Orang bilang Nabi Sulaiman. Tentu Nabi Muhammad yang lebih banyak bicara dengan bahasa hewan. Sampai-sampai seekor unta mengucapkan salam. Sampai-sampai seekor kijang mengadu. Ya Rasulullah, kata seekor kijang, aku ditangkap oleh sahabatmu sementara anakku ada di hutan. Sampaikan kepada sahabatmu, aku hanya menyusui anakku dan aku akan kembali. Bayangkan, seekor kijang pun mendapat rahmat dengan kehadiran Nabi Muhammad. Bahkan semak belukar pun rebah. Saya teringat syair Ebit ya, mungkin ini yang umurnya udah lanjut tahu banget ya soalnya Ebit. Ebit pernah nyanyi begini, saking menggambarkan kemuliaan gitu ya. Batu-batu seperti menyapa sebelum ia lewat. Saya nggak kuat, tapi itu syair itu tuh saya setiap dengar lagu itu tuh bercucuran gitu. Saya nggak sanggup melanjutkan syair itu ya. Betapa hebatnya. Ketika kita dibully, Bang Ari juga dibully. Coba deh lihat lagu itu. Meskipun dia lebih dihina maksudnya dari siapapun, meskipun dia lebih nista dari siapapun dinista, meskipun dia lebih duka dari siapapun, tetapi ternyata dia lebih gagah perkasa dari siapapun. Itu apa enggak menggambarkan kehebatan pribadi beliau gitu loh. Ya, apa sulit kalau kita menarasikan. Cukuplah narasinya dari Allah dengan mengatakan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada pada akhlak yang azim, yang agung. Nah, narasi itu merupakan narasi closing yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Al-Azim itu adalah asma Allah, tapi Allah mencopot dan meletakkan pangkat asma yang namanya Al-Azim itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan kita ini ya, maksudnya saya juga masih banyak dosa gitu, apakah pantas kita dengan Rasulullah SAW. Walaupun begitu kita tetap ingin bisa bertemu beliau sesaat nanti di beliau. Kalau misalnya Babe ketemu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Babe mau apa? Astagfirullahaladzim. Saya cuma mau dengan rahmat Allah dan kasih sayangmu ya Rasulullah,
Izinkanlah semua melukmu dan mencium tanganmu ya Rasulullah. Biar mereka yang merasakan betapa indah dan nikmatnya memandang wajahmu ya Rasulullah. Orang-orang yang membuli, orang-orang yang mencela, yang menghina, izinkan dia menatap wajahmu ya Allah ya Rasulullah yang lembut. Niscaya mereka itu kan menyesal dengan apa yang salah mereka ucapkan. Ketahuilah Bang Ari, yang paling dekat dengan Nabi itu bukan yang berbanyak-banyakan sholat, bukan berbanyak-banyakan sedekah. Yang paling dekat dengan Nabi itu adalah orang yang peduli dengan sesama. Sampai Nabi mengatakan gak beriman orang yang kenyang sementara tetangganya lapar. Tetangga di situ digunakan oleh Nabi dengan kalimat jar yang tidak mengidentifikasikan dia harus muslim. Tapi setiap orang lapar dibantu, maka dia menjadi orang yang terdekat dengan Nabi Muhammad. Dan kemudian salah satu yang paling membuat dekat sesuai dengan sabdanya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Wa inna ahabbikum, dan yang paling aku cinta, wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan yang paling akrab, yang paling dekat dengan aku duduknya di hari kiamat, tentu di sampingnya gitu kan, paling dekat, yaitu kata Nabi ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Perbaiki akhlak kita, maka kita akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ente kalau nanya jangan ke situ-situ lagi deh. Ana jadi pino bodrek nih beneran. Kenapa ya? Rasa cinta kita, kangen kita sama sosok yang gitu. Jadi belum pernah ketemu. Ini kan unik gitu. Nggak ada satupun sosok di dunia yang bisa begitu, Be. Ada. Masya Allah. Ini, Be. Terima kasih, ini, Be. Pesanannya sebelum tutup, ente jangan pernah berani hidup, jangan pernah berani menghirup udara sebelum ente bersalawat sama Nabi 1 hari 100. Jangan kurang. Karena keberadaan kita juga karena rahmat Allah tentunya, dan karena eksistensi Nabi Muhammad. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, kita barbar. Yang ngajarin pakai baju Rasulullah. Yang pertama kali mengajarkan berpakaian, yang pertama kali mengajarkan kesopanan, yang pertama kali mengajarkan berbakti pada orang tua. Yang tadi Anda cerita perempuan nggak ada harganya, diangkat sama Nabi setinggi-tingginya. Al jannatu tahta aqdamil ummat. Sorga itu di bawah telapak kakinya loh. Sorga yang begitu agung dan mulia hanya di bawah telapak kaki wanita. Bagaimana kita bisa nggak mengatakan Islam lah yang pertama kali mengangkat harkat seorang wanita? Kemuliaan seorang laki-laki tergantung seberapa besar dia menghormati istrinya dan wanitanya. Coba lihat. Jadi Nabi itu mengangkat derajat wanita. Wahai para wanita, ketahuilah engkau ini diangkat derajatnya pertama kali oleh manusia itu adalah Nabi Muhammad. Di zaman kerajaan itu wanita kan dagangan. Bagi Heraklius tentara apa? Raja Romawi, wanita itu barang dagangan. Bagi Romawi, bagi Majusi, bagi Persia, bagi Habasyah, itu semua barang dagangan. Tapi Nabi lah yang pertama kali mengatakan, jangan, sorga yang mewah itu, yang indah, yang luas, yang berharga itu hanyalah di bawah telapak kaki seorang wanita, yaitu ibu kita. Gimana nggak diangkat setinggi-tingginya? Nggak ada habisnya kalau kita ngomong Nabi, Ji, beneran serius. Waduh, yang bilang Islam itu mendeskripsikan wanita berarti salah konsep. Karena dia nggak paham. Dia selalu memutarbalikannya. Antagonis itu kayak gitu. Islam teroris. Apa mesti gue beberin? Karena nggak paham aja. Siapa yang korban di seluruh negara mesti gue beberin. Dan siapa yang membunuh mesti dibeberin nggak? Main datanya gitu. Oh, Nabi Muhammad pada waktu itu dia banyak istrinya sehingga banyak kawin. Apa mesti gue beberin? Apple to apple. Kita ngomong tahun 2021 apa tahun 500 apa tahun 600. Di tahun 600 itu Nabi itu raja, Ji. Dan raja yang lain itu Heraklius. Ini berapa ya? 400 bininya, Ji. Kalau Majusi berapa ya? 900, Ji. Raja sama raja doang. Kan Nabi kan penguasa di Madinah, dan raja juga. Dan Nabi yang lainnya emang apaan? Emang kita kira betul-betul wanita yang betul-betul bagaimana? Enggak, Ji. Sampai umurnya 53 tahun dan satu. Dan yang lain itulah perintah Allah Subhanahu wa taala yang bisa dibuktikan. Anaknya siapa? Nggak ada, sih. Ya kan? Nggak ada, sih. Coba pikirin aja deh. Nggak usah pakai apa gimana logik. Menikahi Aisyah umur 9 tahun. Siapa bilang, Ji? Siapa bilang? Harusnya pengakuan dari Aisyah dong, bukan dari orang lain. Aisyah berkata, aku gadis remaja ketika surat Al-Qamar diturunkan. Surat Al-Qamar itu tahun ke-6 kenabian. Aisyah udah remaja. Masih periode Makkah. Setelah Al-Qamar turun, itu Aisyah udah remaja. Dan kemudian setelah
7 tahun setelah surat Al-Qamar turun, baru hijrah, baru dinikah. 7 tambah remaja. Remaja umur berapa? 15 tambah 7. Udah 20 lebih, Ji. Lalu dari mana dibilang umur 9 tahun? Ya mudah-mudahan bertobat lah yang bikin konsep itu. Konsep mudah-mudahan bertobat. Lagi pula, kurang apa? Kalau Aisyah berkata, aku tidak pernah lihat ayahku, Abu Bakar ya, minum minuman keras baik masa jahiliyah maupun masa kenabian. Artinya pada waktu masa jahiliyah, which is sebelum tahun 610, Aisyah udah gede. Karena dia bilang, aku gak pernah lihat ayahku minum minuman keras. Waktu zaman jahiliyah juga gak pernah minum, kata Aisyah. Sementara Nabi dakwah 13 tahun di Mekah. Setelah itu hijrah. Baru kemudian di 2 tahun setelah di Madinah, baru dinikah. Umurnya berapa, Ji? 22 tahun, 23 tahun, Ji. Dari mana masuk 9? Dari mana logika dong? Ayahnya juga belum Islam. Iya. Dari mana logik dong? Dan hadis Sahih Bukhari yang itu menceritakan itu. Begitu juga Aisyah lagi menceritakan tentang Nabi masa muda. Dibilang apa juga? Dia, maksudnya Rasulullah, dia sering datang ke rumah waktu sore sebelum jadi Nabi. Udah gede, Ji. Iya, benar-benar. Buktiin sekarang. Ayo. Sejarah itu harus masuk akal. Iya. Kalau nggak masuk akal nggak sejarah. Ya, tapi memang itu Luar biasa. kita ya, Busuknya mulut itu luar biasa. saking agungnya, saking tingginya, banyak yang pengen ngejatuhin. Nggak jatuh-jatuh. Nggak jatuh-jatuh. Dia udah hidup tanpa ada sosial media, followernya 2 miliar sekarang. Kita capek-capek ngepost, follower segitu-segitu aja. Dan itu abadi sepanjang masa. Masya Allah. Karena Allah tinggikan. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat sebutan bagi namamu. Sallu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ji, ganti topik Ji, dan bikin gue nangis mulu loh. Ya, Be. Udah ganti topik dah. Masalah ini, terima kasih Be. Kembali lagi mengingatkan, dan ini memang feel yang kepengen. Kenapa ya? Saya tanya Mbak Be kayak gini karena saya ingin ngerasain feel itu lagi. Jadi walaupun kita baper, tapi feel itu nikmat gitu. Makanya kadang saya ulang-ulang gitu kayak. Saya kalau pilek ketahuan habis nangis, dan kalau yang membuat saya nangis cuma satu, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak ada lagi yang bikin saya nangis kecuali itu. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa merasain ya. Ini sebuah nikmat kan. Tentunya juga nggak semua orang punya perasaan seperti ini. Sallu ala Muhammad. Nggak semua orang diharapkan rasa seperti ini. Tapi dia hanya memilihkan orang-orang yang bagaimana punya rasa cinta tersebut. Insyaallah. Ya sekolah HRB waktunya. Sama-sama Ji. Sekolah HRB untuk kesempatan kita bisa ngobrol dan mendapatkan kembali pengingat pada saat mungkin di bulan-bulan kelahiran Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman jangan lupa juga untuk subscribe akunnya Babe. Abayu punya banyak akun tapi sebetulnya. Kalau sering disedobek Babe. Udah kebuka Be? Yang Twitter yang 2 juta lebih hilang, yang 6 hilang, yang 650.000 Twitter juga hilang, tinggal yang 6.000 yang ada. IG juga yang 6,7 juta hilang. Hilang. Bukannya hidden gitu atau Terakhir saya ke Malaysia itu hilang. Terakhir, yang kemudian diisi dengan Haikal anti Pancasila gitu-gitu. Haikal anti ini, anti toleran, yang fitnah-fitnah itu. Dan kemudian ada minta tutup itu 6,7 juta. Yang sekarang Instagram 2,1 juta. Tapi udah 2 tahun nggak pernah bisa nambah. Intinya nggak bisa nambah follower. Segitu aja. Katanya gitu. Kan Instagram baperan. Segitu aja. Segitu sampai sekarang. kalau YouTube? YouTube nggak tahu. Karena kita nggak punya akun resmi. Yang akun resmi baru dibikin Haikal Hasan Official. Tapi yang banyak itu ya yang bukan Haikal tapi pakai nama Haikal dan isinya Haikal semua. Itu jutaan. Kalau kita total semua jutaan dan masing-masing orang pada pegang. Kita nggak jelas siapa yang pegang. Oh gitu. Tapi kalau itu nggak akan shadow ban ya? Nggak shadow ban karena tapi terlalu banyak yang pegang. Ada 38 akun yang saya hitung. Masya Allah. 38 akun. Jadi ya udah. Tapi yang follow betul-betul Haikal Hasan Official, ada Cyber TV, ada. Berarti memang udah ya Babe nabungnya di akhirat gitu. Nanti ambil monetize di akhirat aja ya Be. Amin ya Allah. Makasih Be waktunya Be. Sama-sama Ji. Sama-sama Ji. Pembicaraan bukan sekarang kayaknya saya banyak banget dapat Nongkrong kemari kalau lagi iseng. Ada tuh tempat kopi di Beh, lagi di rumah enggak? Di rumah, nongkrong. Karena kopi maulid Be. Azib. Ini Miss Be gitu kan. Nah, ajak yang lain kemari. Biar dia bisa membahagiakan pasangannya. Makasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Cyber TV. Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan.